Halo anak-anakku semua, ya jumpa lagi dengan Pak Effendi. Semoga nggak bosen ya. Ya jumpa Pak Effendi terus ya. Pak, bosen ndelok video tok ra sekolah-sekolah. Ya semoga cepat sekolah lah ya. Semoga cepat sekolah, cepat kembali pada kondisi awal seperti semula. Oke, nak. Anak-anakku kelas 6 ya. Anak-anakku kelas 6. Kalau kemarin kalian yang kelas 5 itu bertemu dengan Pak Effendi hanya pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kalau kelas 6 itu kalian ketemu dengan saya di dua mata pelajaran. Ya, di dua mata pelajaran. Yang pertama itu ada bahasa Indonesia ya, sama seperti kelas 5. Yang kedua adalah SKI. Ya, SKI kalian ketemu dengan saya lagi. Ya semoga nggak blenger ya. Semoga nggak blenger dengan saya. Ya semoga saya juga bisa memberikan manfaat buat kalian semua. Tetap semangat ya. Oke, hari ini tanggal 15 Agustus ya, hari Sabtu ya. Lalu besok udah Minggu, kemudian Senin tanggal merah ya. Tanggal 17 Agustus kita merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Hormat ya pada bendera merah putih. Oke, anak-anakku semua. Ya, bahasa Indonesia sudah sering saya bikin video ya, video ngevlog kayak begini menjelaskan tentang materi, tapi kalau SKI nggak pernah. Ya bukannya nggak pernah sih, memang nggak sempat ya, karena saking sibuknya di sekolah ya. Memang sih kalian nggak di sekolah, cuman pekerjaannya Bapak Ibu dan guru juga sama banyaknya seperti biasanya ketika masuk ya. Oke, hari ini Pak Effendi akan menjelaskan tentang Sunan Gresik ya. Ini meskipun sudah selesai dibahas, tapi tetap Pak Effendi punya tanggung jawab untuk menjelaskan. Sunan Gresik itu bernama asli Sunan Maulana Malik Ibrahim. Ya, Sunan Maulana Malik Ibrahim, beliau berasal dari dari Samarkand ya. Dia Samarkand itu daerah, kalau dahulu itu Samarkand ya daerah mana ya? Daerah Timur Tengah sana lah. Ya. Maulana Malik Ibrahim itu kemudian datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam. Ya, sebelum datang ke Indonesia, Sunan Maulana Malik Ibrahim itu pernah singgah di Kerajaan Champa. Kerajaan Champa itu kalau sekarang itu negara Kamboja, Vietnam, Thailand, itu dulu negara kerajaannya yang namanya Kerajaan Champa. Singgah dulu di sana, kemudian menikah dengan salah satu putri raja di sana, kemudian mempunyai 2 anak. Nanti anaknya juga ikut ke Indonesia, kemudian jadi sunan di Indonesia juga. Sunan Malik Ibrahim lahir di Samarkand. Samarkand merupakan daerah di Uzbekistan, Asia Tengah. Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik adalah putra Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Beliau lahir pada abad ke-14. Sunan Gresik memiliki silsilah yang dekat dengan Rasulullah. Bisa dibaca sendiri halaman 4. Maulana Ibrahim mendapatkan pendidikan agama Islam dari ayahnya, kemudian pada abad ke-13 beliau ditugaskan berdakwah ke Asia Tenggara. Setelah melewati rintangan yang ada, Maulana Malik Ibrahim sampai ke Pelabuhan Gresik yang kala itu merupakan salah satu pelabuhan terbesar di Asia Tenggara. Nah, setelah dari Uzbekistan ke Champa, kemudian baru tiba ke Indonesia itu di Gresik. Maulana Ibrahim kemudian ketika sudah meninggal dikenal menjadi Sunan Gresik Sunan Gresik. Tapi nama aslinya Sunan Maulana Malik Ibrahim. Maulana Ibrahim memilih Desa Leran di Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik ya. Beliau memulai dakwanya di sana, kemudian beliau menyebarkan agama Islam di sana, kemudian beliau mendirikan pondok pesantren. Nah, pondok pesantrennya ini menjadi pondok pesantren pertama di Indonesia. Ya, pondok pesantrennya ini menjadi pondok pesantren pertama di Indonesia. Sunan Maulana Ibrahim ketika ada di Indonesia itu dia berdakwahnya dengan menggunakan pondok pesantren tadi ya. Kemudian ketika beliau sudah meninggal, beliau meninggalkan beberapa peninggalan yang bentuknya itu fisik seperti masjid ya, masjid pesucinan. Masjidnya itu ada di sebelah makamnya. Kalau kalian nanti suatu ketika jalan-jalan ke sana, bisa kalian mampir ke masjidnya. Masjidnya itu sebelah makamnya ya, makamnya Maulana Malik Ibrahim. Ramai banget makamnya ketika musim ziarah ya.
Kemudian meninggalkan sumur ya. Setiap wali zaman dahulu itu pasti meninggalkan sumur. Sumur ini digunakan untuk bersuci ya, bersuci dan kehidupan sehari-hari, untuk wudhu dan lain-lain. Kemudian meninggalkan batu arsenik. Batu arsenik ini batu nisannya beliau. Jadi Sunan Maulana Malik ketika meninggal beliau tuh dimakamkan, kemudian batu nisannya itu ada ininya, ada tulisan Arabnya seperti itu ya, ada tulisan Arabnya, dan beliau meninggal tahun berapa ada tertera di apa namanya di nisannya itu. Nah, Sunan Maulana Ibrahim itu punya dua anak ya, punya dua anak dari istrinya yang di Campa tadi. Yang pertama ada namanya Sunan apa namanya dengan nama Raden Rahmat, yang kemudian beberapa abad kemudian atau beberapa tahun kemudian dikenal menjadi Sunan Ampel. Itu anaknya. Jadi Sunan Maulana Ibrahim itu adalah ayah dari Sunan Ampel. Kemudian ada namanya lagi Syed Ali Murtado atau Raden Santri. Ini juga hijrah ke Indonesia, kemudian juga menjadi sunan di Indonesia tapi tidak di Pulau Jawa. Ya, Wali Songo itu yang harus kalian pahami, Wali Songo itu adalah wali yang ada di Pulau Jawa. Sedangkan masih banyak lagi wali-wali yang tidak ada di Pulau Jawa dan ada di luar Pulau Jawa. Nah, tapi nggak disebut sebagai Wali Songo. Jadi Wali Songo itu hanya ada di Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa juga masih ada ya, masih banyak banget ya, masih banyak banget. Jadi kalian jangan pernah mengira oh Wali Songo itu yo iku, enggak, Wali Songo itu banyak ya, tapi yang dikenal itu yang ada di Pulau Jawa, khususnya yang ada di Jawa Timur sama Jawa Barat sama Jawa Tengah ya, seperti itu. Nah, Sunan Maulana Ibrahim ya ketika berdakwah ya, ketika berdakwah ke masyarakat itu dengan menggunakan beberapa cara. Yang pertama itu yaitu tadi dengan menggunakan mendirikan pesantren. Pesantren beliau itu ada di Gresik. Sekarang masih ada sih, cuman bukan keturunan beliau, tapi masih banyak pesantren di daerah makamnya beliau itu. Kemudian selain mendirikan pesantren, beliau juga mengajarkan agama Islam melalui pertanian, perdagangan, dan pengobatan. Pengobatan ini terutama. Jadi Sunan Maulana Ibrahim itu punya teman, ya temannya itu namanya Maulana Ishaq, ya Maulana Ishaq. Maulana Ishaq itu bapaknya Sunan Giri, nanti ada di cerita selanjutnya. Bapaknya Sunan Giri. Jadi Maulana Malik Ibrahim sama Maulana Ishaq ini berteman. Ya, Maulana Ishaq ini adalah ahli dalam pengobatan. Nah, beliau juga mengajak temannya ini menyebarkan agama Islam di Indonesia dengan cara melakukan pengobatan kepada masyarakat. Jadi masyarakat yang sakit diobati kemudian diajak masuk Islam seperti itu. Kemudian bertani, mengajarkan caranya bertani seperti apa ya, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir mengajarkan asyariat agama Islam kepada masyarakat dengan cara berkesenian. Nah, kayak gitu. Ya, jadi itu adalah beberapa hal yang dilakukan oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim kepada masyarakat Indonesia dalam menyebarkan agama Islam. Ya, ini materi ini sudah selesai, dan harusnya kalian sudah masuk bab 2 toh. Ya, tapi ya masih kita review lagi lah untuk yang ini. Ini adalah penjelasan saya sebagai hutang budi saya nggak pernah bikin video vlog untuk menjelaskan materi ini. Ya. Saya Pak Effendi kira seperti itu. Pak Effendi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.